Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Novitasari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelas Manajemen D dengan NIM 159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia yang semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Nah, pengertian filsafat sendiri adalah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis adalah cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsi menurut Titus, Smith, dan Nolan. Dari arti informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Sedangkan dari arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dari arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dari arti analitis linguistik, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sedangkan dari arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Sistem filsafat sendiri memiliki 4 sifat. Yang pertama, sifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan. Meskipun berbeda, Pancasila saling melengkapi dan tiap bagian memiliki fungsi dan kedudukan. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat ada dua, yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Genetivus objektivus yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Genetivus subjektivus yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan Pancasila dan untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional.
Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu 1. Landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang sedang umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi berkaitan dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, penjabaran sila Pancasila secara epistemologis. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonisme. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat bermusyawarah untuk mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk beranda. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan yang mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sedangkan sila kelima, keadilan, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat, makhluk, individu dan sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau notonegoro. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Sila keempat, hakikat kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat bermusyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat
membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan secara sesama warga negara. Urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politis, yudiaris, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakal dari nilai-nilai budaya bahasa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk mendapat tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.